Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai teks anekdot. Apakah dari kalian ada yang tahu apa itu teks anekdot? Nah, selanjutnya ini adalah peta konsep apa aja yang akan kita pelajari pada materi ajar ini. Yang pertama ada hakikat teks anekdot, yang kedua ada struktur anekdot, dan yang ketiga ada kaidah kebahasaan teks anekdot. Selanjutnya kita akan memasuki materi tentang teks anekdot. Nah, sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu anekdot? Jika tidak, apakah kalian tahu apa itu humor? Nah, anekdot itu bisa dibilang seperti humor, dan humor itu bisa dibilang seperti anekdot. Apa itu bedanya anekdot dan humor? Nah, mari kita saksikan cerita berikut ini yang berjudul Kursi Jabatan. Di suatu hari yang cerah, ada dua orang mahasiswa yang sedang berbincang-bincang di depan kampus. Liv, kamu memperhatikan gak? Dosen kita yang ilmu politik itu kalau ngajar pasti duduk terus, gak pernah mau berdiri. Hah? Itu aja kok diperhatiin, Pip? Nah, kamu tahu gak sebabnya apa? Ya, barangkali beliau itu capek kalau berdiri, makanya beliau itu duduk terus. Bukan itu sebabnya. Ternyata si dosen itu juga seorang pejabat loh. Apa hubungannya? Ya jelas lah ada hubungannya. Jadi kalau misalnya dia berdiri, dia tuh takut kalau kursinya didudukin orang lain. Oh, jadi gitu ya. Ya. Nah, gimana cerita tadi? Jadi, diceritakan ada seorang mahasiswa yang sedang ngobrol. Mereka membicarakan dosennya. Nah, dosen tersebut ternyata juga seorang pejabat. Nah, karena seorang pejabat, maka dia itu nggak mau berdiri alias duduk terus. Sama seperti jabatan, maunya didudukin terus, nggak mau diganti orang lain. Nah, itulah anekdot. Bukan hanya sekedar lucu, tapi juga memberikan pesan secara tidak langsung. Nah, jadi sekarang kita masuk ke dalam materinya. Apa itu teks anekdot? Teks anekdot adalah teks yang berisikan cerita pendek yang berisi tentang kritikan terhadap suatu kejadian yang dialami atau berdasarkan pengalaman pribadi dan rekaan. Tetapi juga teks anekdot itu mengandung unsur humor. Intinya, jika kalian mendengar atau melihat teks yang berisikan kritikan yang berbau unsur humor, bisa dipastikan itu adalah teks anekdot. Anekdot juga merupakan solusi untuk kita yang ingin mengungkapkan pendapat atau kritikan, tetapi menggunakan bahasa yang sopan, santun, halus, dan tidak menyakiti orang lain. Karena sesuatu kritikan atau memberikan pendapat kepada orang lain dengan dibungkus unsur humor atau lucu, itu biasanya lebih Teks anekdot memiliki bahasan yang sangat luas. Adapun tujuan dari teks anekdot adalah yang pertama yaitu menghibur pembaca. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwasannya teks anekdot itu sesuatu hal yang lucu, maka tujuannya harus bersifat humor. Nah, cerita pendek yang lucu, menarik, atau unik dalam teks anekdot dirancang untuk membuat pembaca tertawa atau merasa terhibur, walaupun nanti kalian membuat teks anekdot itu atau menyampaikannya itu garing. Setidaknya kamu punya niat untuk melucu. Nah, yang kedua, tujuan dari teks anekdot adalah menceritakan pengalaman pribadi. Jadi tujuan dari menceritakan pengalaman pribadi ini adalah untuk berbagi momen lucu, menarik, atau unik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kalian. Dengan menceritakan pengalaman pribadi, jadi itu bisa merubah
atau menjadi sarana untuk menyampaikan cerita yang menghibur dan menginspirasi pembaca. Nah, yang ketiga, tujuan dari teks anekdot yaitu menyampaikan pesan atau kritikan. Jadi meskipun tujuan utama teks anekdot itu adalah menghibur, seringkali terdapat pesan atau pelajaran tersirat di balik cerita yang disampaikan. Jadi pelajaran atau pesan ini bisa berupa nasihat, pemahaman, atau pengalaman yang ingin dihadirkan penulis kepada si pembaca. Jadi dengan menggunakan elemen komikal atau menarik, teks anekdot dapat dengan efektif menyampaikan pesan atau pelajaran secara tidak langsung. Berikut adalah contoh-contoh dari teks anekdot. Teks anekdot dapat disajikan dalam bentuk dialog, bentuk narasi, dan juga dapat berbentuk gambar. Berikut ini adalah contoh teks anekdot berbentuk dialog. Selanjutnya adalah pola penyajian teks anekdot berbentuk gambar. Dan yang terakhir adalah pola penyajian teks anekdot berbentuk narasi. Sekarang kita masuk ke dalam materi struktur teks anekdot. Untuk struktur teks anekdot, yang pertama itu ada abstraksi. Apa itu abstraksi? Jadi, abstraksi itu adalah awalan dari cerita dan berfungsi memberi gambaran awal tentang cerita tersebut. Jadi, biasanya di dalam struktur abstraksi ini, bagian ini menunjukkan hal-hal unik yang akan diceritakan atau yang ada di dalam teks yang ingin diceritakan. Nah, untuk struktur yang kedua yaitu orientasi. Apa itu orientasi? Jadi, orientasi adalah latar belakang mengapa cerita anekdot tersebut bisa terjadi. Nah, biasanya di struktur ini penulis bercerita tentang detail di bagian ini. Nah, yang ketiga adalah krisis. Krisis adalah pemunculan masalah atau inti dari permasalahan. Nah, biasanya di dalam krisis ini itu penulis biasanya menceritakan hal-hal unik yang tidak biasa yang terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan. Struktur selanjutnya yaitu yang keempat adalah reaksi. Jadi apa itu reaksi? Reaksi adalah tindakan atau langkah yang diambil untuk merespon masalah. Jadi reaksi ini berfungsi untuk menjawab pada inti permasalahan yang tadi yang sebelumnya di bagian krisis. Nah, struktur yang terakhir yang kelima adalah koda. Jadi koda adalah perubahan terakhir atau penutup dari cerita, atau bisa juga dengan memberi kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Agar lebih paham, kita akan mencoba analisis struktur teks anekdot ya. Berikut ini adalah contoh analisis struktur teks anekdot yang berjudul korupsi. Jadi, pada bagian paragraf pertama itu adalah bagian abstraksi. Kenapa bisa disebut abstraksi? Karena pada bagian tersebut berisikan tentang awalan cerita atau gambaran awal yang akan diceritakan pada teks anekdot tersebut. Terus pada paragraf kedua yang ditandai sebagai struktur orientasi, kenapa bisa disebut struktur orientasi? Karena pada bagian tersebut berisikan tentang alasan atau latar belakang kenapa cerita teks anekdot tersebut bisa terjadi. Nah, pada paragraf ketiga itu adalah bagian dari struktur krisis. Kenapa bisa dibilang krisis? Karena pada bagian tersebut berisikan tentang penjelasan mengenai pesan atau unsur humor yang ingin disampaikan oleh si penulis. Maka dari itu adalah sebuah inti dari cerita teks anekdot atau si krisis itu tadi. Nah, pada paragraf keempat
yaitu itu adalah struktur teks anekdot reaksi. Kenapa bisa dibilang reaksi? Karena pada bagian tersebut berisikan tentang bagaimana reaksi Jaki atau jawaban Jaki terhadap apa yang ingin disampaikan atau pesan apa yang ingin disampaikan terhadap Jaki. Lalu yang terakhir, paragraf terakhir adalah itu bagian dari koda, yaitu penutup dari cerita teks anekdot tersebut. Jika tadi kita telah membahas mengenai struktur teks anekdot, kali ini kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks anekdot. Untuk ciri kebahasan teks anekdot yang pertama adalah menggunakan keterangan waktu lampau. Lampau itu kan masa lalu ya artinya. Jadi di sini anekdot itu masih mengungkit-ungkit masa lalu. Maksudnya adalah anekdot menggunakan kata-kata yang menunjukkan di masa lalu. Contohnya adalah kemarin, pada suatu hari, pada suatu masa, dan sebagainya. Karena cerita anekdot itu kan sudah pernah pasti terjadi di masa lalu. Kalau sebuah cerita sudah pernah diceritakan sekarang, itu kan pasti sudah pernah dilakukan di waktu yang lalu. Nah, yang kedua, kaidah kebahasan kedua yaitu konjungsi temporal. Yang harus kita ingat adalah pengertian dari masing-masing. Jadi kayak pengertian dari konjungsi, kan konjungsi itu artinya adalah kata penghubung dan temporal itu artinya adalah waktu. Jadi anekdot itu menggunakan kata penghubung penunjuk waktu. Contohnya adalah setelah itu, kemudian, lalu, selanjutnya, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah menggunakan kata material. Kata material itu kan artinya kata kerja. Dan material itu kan artinya kata tindakan. Nah, kata material ini yang dimaksud ini adalah melakukan sesuatu. Jadi kata kerja material adalah kata kerja yang mengandung tindakan. Contohnya di sini adalah mencuci, menyapu, menyintaimu, tapi kamunya enggak ya. Oh ya, kita lanjut. Jadi kaidah kebahasan yang keempat adalah tentang memakai urutan peristiwa berdasarkan waktu. Jadi karena anekdot itu merupakan cerita, maka biasanya yang namanya cerita itu pasti mempunyai 3 alur. Yang pertama ada alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Nah, kalau di anekdot ini biasanya memakai alur maju, maka urutan waktunya itu biasanya dari awal sampai akhir. Untuk kaidah kebahasan yang kelima, yaitu adalah menggunakan pertanyaan retorik. Apa itu pertanyaan retorik? Pertanyaan retorik di sini berfungsi sebagai pertanyaan penekanan. Contohnya adalah manusia bernapas menggunakan paru-paru, bukan? Nah, itu kan udah jelas bahwa jawabannya itu manusia itu bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang seperti ikan. Nah, di sini itu kan sebenarnya tidak bertanya manusia itu bernapas pakai apa. Jadi di sini hanya menekankan bahwasannya memang betul manusia itu memang bernapas memakai paru-paru. Untuk mengetahui segimana sih pemahaman kalian tentang teks anekdot, maka kerjakanlah latihan di bawah ini. Yang pertama yaitu carilah teks anekdot berbagai macam tema apapun di internet. Lalu yang kedua, menganalisis struktur dan kebahasaan teks tersebut. Nah, tadi merupakan penjelasan dari materi teks anekdot. Semoga materi yang disampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Sampai jumpa.